Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Salam sehat untuk kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah kita dipertemukan dalam keadaan sehat meskipun tidak dengan tatap muka langsung. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Bafadal sebagai Wakil Rektor 4, yang saya hormati Dr. Andes Iwayan Dasna PhD sebagai Ketua LP3, yang saya hormati Bapak Dr. Kiai Haji Husairi sebagai Ketua P2 KBKU. Kemudian seluruh jajaran LP3 yang saya hormati Profesor Dr. Insinyur Muhammad Nuh DIE, dan yang saya hormati yang sudah menyampaikan materi luar biasa Bapak Dr. USA Khairuman MPD. Dan yang tentu saja yang saya muliakan adalah para peserta seminar dalam jaringan nasional pada yang mengupas tentang pembelajaran daring kali ini. Nah, Bapak Ibu, izinkan saya untuk beberapa saat menyampaikan pokok-pokok pikiran yang ini juga berangkat dari penelitian saya tahun 2019 yang tadi salah satunya sudah disampaikan. Kemudian sebelum atau awal-awal COVID juga apakah sekolah itu siap untuk melaksanakan daring, karena pada waktu wacananya bahwa daring merupakan bagian dari proses kegiatan belajar mengajar. Kemudian saat ini saya meneliti tentang dan sekaligus pengabdian di sebuah sekolah dasar laboratorium milik UM sendiri untuk bagaimana memotret kolaborasi antara Tripusat Pendidikan. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, judul dari PPT saya ini membangun kemitraan Tripusat Pendidikan dalam pendidikan karakter pada pembelajaran daring. Sebetulnya ini juga seperti yang disampaikan Pak Uwais bahwa ini tidak hanya daring tapi juga untuk luring juga. Bapak Ibu, selama ini kita sudah sering kali mendengar Tripusat Pendidikan. Tetapi peran dan fungsinya seringkali bergeser atau ada skalanya seperti dua spektrum begitu. Satu saat sekolah yang mendominasi pusat pendidikan itu, satu saat rumah yang menjadi pusat pendidikan. Padahal kalau ini ibarat pilar, maka Tripusat inilah sebetulnya yang akan membangun generasi kita yang akan datang. Karena sekolah saja menjadi aktor tunggal itu juga tidak bisa optimal tanpa berkolaborasi dengan orang tua ataupun dengan masyarakat. Ini sebaliknya saat ini agak bergeser dengan daring ini, maka peran fungsi sekolah bergeser ke orang tua ya, dengan berbagai persoalan-persoalan. Nah, seperti tadi sudah disampaikan oleh Prof. Bafadal, sebetulnya tadi disebutkan ada 4 menteri pendidikan dan kebudayaan selalu fokus pada pendidikan karakter dengan berbagai istilah yang berbeda. Itu saya justru menemukan 5 menteri itu sejak zaman Pak Profesor Dr. Bambang Sudibyo sebagai Menteri Pendidikan. Itu dulu pendidikan karakter itu dinamakan pendidikan pembudayaan nilai-nilai Pancasila. Nah, kebetulan saya waktu itu menjadi konsultan di Direktorat Pembinaan TKSD pada waktu itu. Nah, berikutnya seperti tadi sudah disampaikan, namanya sudah berubah ketika zaman Pak Anies ada GPP, Gerakan Penumbuhan Budi Pekerti. Itu kebetulan juga saya sebagai salah satu tim pengembang di Direktorat Pendidikan Sekolah Dasar.
Jadi kalau melihat yang konsentrasinya kok sekolah dasar itu ya, itu karena dipandang bahwa pada usia-usia sekolah dasar ini adalah golden age, usia-usia emas di mana internalisasi nilai akan terbawa sampai akhir hayatnya. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mengawali dengan ungkapan seperti ini. Alangkah sia-sianya bila di sekolah dibangun karakter yang baik, sementara orang tua peserta didik, pemerintah selaku pemangku kepentingan, swasta dan masyarakat tidak mampu memberikan keteladanan kepada anak bangsa ini. Jadi ini butuhnya bagaimana kita berkolaborasi itu karena tidak mungkin hanya sekolah yang menjadi tumpuan di dalam menguatkan pendidikan karakter bagi anak-anak bangsa ini. Semuanya harus terlibat. Oleh sebab itulah yang kemarin yang tadi sudah disampaikan zaman Pak Anies namanya gerakan. Jadi gerakan ini tujuannya jelas, programnya jelas, organisasinya jelas kan seperti itu. Nah, saya lanjutkan terkait dengan gerakan kemitraan. Kalau begitu Tripusat Pendidikan sebagai penguat pendidikan karakter ini juga harus menjadi sebuah gerakan. Di mana ini sudah harus ada organisasinya itu ya yang bisa dibangun bersama. Kemudian visi misinya sekolah itu seperti apa, visi misinya perguruan tinggi seperti apa, dan ketika kebijakan yang terakhir seringkali Mas Menteri ini kemudian dilontarkan, betapa sebetulnya kedudukan Tripusat Pendidikan itu begitu sangat strategis dan penting. Ketika kampus merdeka ternyata mereka membutuhkan tidak hanya orang tua tetapi juga masyarakat yang nanti para mahasiswa itu bisa tidak hanya memperoleh pengetahuan praksis tetapi juga mampu berkontribusi bagi pembangunan masyarakatnya. Nah, ada dasar yang menjadi pelaksanaan ini. Dalam Perpres nomor 87 tahun 2017 tentang penguatan pendidikan karakter, PPK adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmoni olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olahraga. Nah, saya berikan catatan besar ini dengan melibatkan kerjasama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari gerakan revolusi mental. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini dasarnya ada. Dasar pelaksanaan bahwa semua Tripusat itu harus terlibat. Sehingga kemudian bisa tadi menumbuh kembangkan atau penumbuhan ya, penyemaian dan sebagainya. Itu karena harapannya ini masing-masing sudah punya peran fungsi yang akan bersama-sama. Saat di keluarga harus bagaimana, di sekolah seperti apa atau di kampus seperti apa yang tadi sudah banyak dicontohkan bagaimana menggunakan WA di dalam menghubungi dosennya. Bapak, saya mau merevisi proposal saya. Apakah Bapak bisa apakah besok saya bisa temui? Loh, yang ditemui itu dosennya apa mahasiswa. Jadi penggunaan bahasa itu memang perlu ada pendidikan bersama ya. Bapak Ibu sekalian, meskipun di kampus itu sudah ada berbagai aturan-aturan atau etika itu ya, kode etik lah kalau menghubungi dosen, kode etik menggunakan lift dan sebagainya, tapi seringkali di dalam praktek itu sebatas peraturan, belum secara bagus diimplementasikan. Kira-kira kendalanya apa? Ya, kembali kepada keteladanan, kemudian juga jadi role model itu belum ditemukan lah itu ya. Makanya kami berusaha untuk menjadi role model itu. Demikian juga Bapak Ibu sekalian. Ketika di sekolah maka Bapak Ibulah contoh dari mereka.
bagaimana Bapak Ibu berperilaku, bersikap itu ya. Bagaimana membelajarkan ini seringkali dinamakan tomat isi. Ketika minta sesuatu tolong, terima kasih, permisi. Ini terus disampaikan. Ini tidak hanya sampai kepada anak-anak SD dan SMP, SMA. Saya kira untuk perguruan tinggi pun juga terus kita perlu terus tanamkan, dibiasakan itu. Sehingga terhadap teman pun jangankan terhadap dosen ya, kalau minta tolong ya kata-kata tolong, ketika mau menyampaikan gagasan mohon izin dan sebagainya. Ini sebetulnya yang kita mau dialogkan pada siang hari ini. Nah, ada kemitraan, ini kalau sudah kemitraan itu sebetulnya tidak sekedar kolaborasi, ini sudah proses sosial di mana terdapat aktivitas tertentu yang ditujukan untuk tujuan bersama. Dengan saling berbagi peran, saling membantu, saling memahami aktivitas masing-masing yang diikat oleh satu perjanjian. Harapannya sebenarnya perjanjian tertulis, ya, perjanjian tertulis yang di dalamnya itu adalah ada tujuan bersama. Nah, tadi pembelajaran daring sudah disampaikan oleh Pak Wais dengan sangat gamblang. Saya hanya ingin menyampaikan problem-problem itu yang kebetulan sudah diriset atau ya ini diservis singkat oleh beberapa orang, sehingga ini menjadi alasan mengapa kemitraan Tripusat itu menjadi sangat-sangat penting gitu. Nah, ini penilaian tentang pelaksanaan pembelajaran daring Bapak Ibu. Bahwa pembelajaran daring selama ini ternyata atau belum maksimal. Bukan tidak maksimal, tapi belum maksimal. Selain guru belum optimal dalam pemberian materi, orang tua juga belum siap Bapak Ibu sekalian. Jadi tiba-tiba beliau selama ini sudah misalnya di sekolah dasar, tahunya anaknya sudah mendapatkan seluruh mata pelajaran yang ada oleh gurunya, sekarang berpindah ke orang tua. Di SD orang tua harus menguasai matematika, IPA, IPS, kesenian, PPKN dan sebagainya. Ini nampaknya belum siap ini. Ini Pak Isa Ansori yang mengemukakan. Nah, hasil penelitian saya pun juga menunjukkan hal seperti itu, bahwa nampaknya guru pun ketika mau menyelenggarakan daring itu juga butuh kesiapan-kesiapan itu ya. Jadi butuh kesiapan tidak hanya sekedar perangkat pembelajarannya, tapi hal-hal yang secara teknis mereka juga harus menguasai. Ada 58% anak Indonesia merasa tidak senang menjalani kegiatan belajar di rumah. Ini pandangan Sania Mahabi tahun 2020. Ada 87% aktivitas guru hanya memberikan soal dan tidak atau kurang memanfaatkan era digital. Nah, ini banyak persoalan mengapa ini belum dimanfaatkan. Ada keterbatasan pengetahuan, keterbatasan sarana prasarana, keterbatasan jaringan dan sebagainya. Itu yang bisa kita lihat. 79,9% guru, siswa, orang tua nampaknya tidak menyukai belajar di rumah. Ini justru dari KPAI. Nah, di Papua ada 608.000 siswa sekolah di sana yang 54%-nya tidak terlayani daring. Ini juga dari KPAI. Jadi ini bukan kemudian ini daring tidak penting, tapi ini bagaimana ini kalau kondisinya seperti ini kita cari solusi seperti apa. Nah, ini Bapak Ibu kondisi lapangan. Ini peserta PPG kemarin nge-share ya. Jadi ketika mereka itu peer teaching kelihatan sekali secara materi mereka siap. Tapi ketika kehilangan sinyal, semua yang dipikirkan, yang mau ditunjukkan inovasi pembelajaran daringnya itu hilang Bapak Ibu. Salah satu peserta yang kemarin peer teaching itu sambil ngajar itu sambil pergi kemana-mana untuk mencari jaringan. Karena daerahnya sudah ngaku ini, Ibu mohon maaf saya
sinyal saya baik, sebaik-baiknya saat ini saya mohon izin kepada teman-teman, saya belum waktunya peer teaching, saya mohon izin untuk peer teaching mumpung bagus. Itu ya. Dan ternyata juga belum sampai selesai sudah hilang. Nah, ini contohnya yang ada di sebelah kiri ini gurunya itu malah sampai ke bukit gitu. Ini di hutan-hutan. Kelihatannya bawa minum, bawa bekal. Saya hanya tidak membayangkan bagaimana kalau hujan. Kalau ini terang alhamdulillah ya. Laptopnya ada. Anak-anak kita di Manggarai itu, ini tulisannya yang disampaikan Pak Presiden, kami oke daring, tapi kami butuh listrik sama kami butuh pulsa. Kami butuh jaringan. Ini juga yang lain. Bagaimana mereka mencari bagaimana sinyal agar bisa pembelajaran daring. Nah, ini persoalan-persoalan. Nah, bukan kemudian wah ini daring enggak bisa dilaksanakan, tidak. Secara umum sudah semua guru-guru itu nampaknya juga canggih-canggih. Guru-guru muda itu memanfaatkan daring itu sangat-sangat bagus. Hanya ini harus dipikirkan, harus dilayani gitu. Yang sudah oke ya dikembangkan. Tapi yang persoalan-persoalan lapangan seperti ini yang juga harus menjadi keprihatinan kita juga. Gitu ya. Beberapa hasil wawancara ketika bertemu dengan POT itu paguyuban orang tua itu ya di tempat saya melakukan penelitian. Bagaimanakah pelaksanaan pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Ada orang tua yang begitu polos dan jujurnya mengatakan, walah Bu, kalau yang namanya anak itu kalau di rumah ya libur. Jadi PR itu ya saya yang melaksanakan. Ibu kalau kemudian yang melaksanakan ibu atasnamakan siswa, bagaimana ini kalau dilihat dari karakter kejujuran. Ya mereka bisa tersenyum saja. Lah nanti saya kalau tidak begini jangan-jangan orang tua lain juga bertindak seperti saya. Anak saya kan jelek nilainya. Ini hal-hal yang paradok Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan nanti guru-guru yang menjadi Bapak Ibu guru hebat yang ada yang menjadi peserta sedaring nasional ini tidak mengalami seperti itu. Ya, mereka mengatakan kami ini WSS Bu, wilayah susah sinyal. Ya, tetapi ketika ini zonanya juga sudah hijau pun orang tuanya tidak mengizinkan. Jadi ada persoalan-persoalan yang melibatkan tidak hanya aktor sekolah itu, tapi juga aktor-aktor lain. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu ini harus diatasi. Nah, salah satu yang kita tawarkan tadi adalah mari kita jadikan Tripusat itu menjadi penguat di dalam mengembangkan pengetahuan, keterampilan, sikap dan juga karakter anak-anak kita. Mereka harus terlibat gitu. Masyarakat tidak bisa itu kan bukan urusan saya. Saya sebetulnya ingin, tetapi bagaimana caranya? Siapa yang mengajak saya? Itu banyak Bapak Ibu sekalian. Kepedulian masyarakat itu di beberapa televisi kemudian ditunjukkan menjadi viral, misalnya guru kemudian mengajarkan muridnya secara offline, tidak hanya pelajaran tapi juga keterampilan itu ya. Kemarin di kampung saya pun juga saya coba untuk melaksanakan itu. Jadi mohon bagi mereka-mereka yang di rumahnya ada wifi, ya andai kata bersodakoh hotspot kepada anak-anak yang kurang beruntung, dari keluarga kurang beruntung, ini tentu akan sangat membantu mereka. Ini contoh-contoh ini yang mestinya bisa kita lakukan bersama-sama. Ya, lalu bagaimana strateginya? Jadi selama ini orang tua dan sekolah itu sudah berkolaborasi atau sudah bermitra Bapak Ibu. Tapi ini seperti alamiah. Jadi kalau putranya sekolah di situ, maka otomatis orang tua beberapa di antaranya akan menjadi komite sekolah. Di antaranya akan menjadi paguyuban orang tua di kelas 6, di kelas 5 dan sebagainya. Ya. Tapi apa yang harus dilakukan?
Ya, ini belum nampak menjadi sebuah potret kebersamaan dari sekolah dan orang tua. Jadi seringkali komite atau POT itu menjadi legitimasi ketika mau menarik iuran. Sehingga karena sudah hafal, begitu ada undangan pertemuan orang tua siswa, itu beberapa termasuk di sekolah dasar yang saya teliti ini, orang tua kita undang kurang lebih, ya ini tokoh-tokohnya aja itu, berapa kira-kira 24, itu datang 7 itu sudah sangat bagus Bapak Ibu. Mengapa? Karena di dalam pikirannya, ini iuran apa lagi? Ya, jadi selalu pikirannya itu mesti pasti akan ada iuran ketika diundang komite, diundang paguyuban orang tua. Ya, padahal sebetulnya mereka diundang kita ajak, mari kita susun dengan visi misi sekolah seperti ini, apa yang bisa kita lakukan untuk menguatkan anak-anak kita di rumah. Itu yang sebetulnya, makanya Cook mengatakan ini memulai kemitraan, ya, ketemu dulu, hilangkan prasangka, ya. Sekolah juga begitu, beberapa sekolah swasta itu sudah mulai gini. Nanti kalau orang tua datang kemudian mereka menuntut tidak bayar SPP bagaimana karena sekolahnya di rumah. Jadi sudah ada prasangka ini lepas semua. Ketika memulai kemitraan itu pikirannya itu dilepaskan semua dari prasangka-prasangka yang tidak bagus. Nah, ini baru kemudian mereka melakukan dialog-dialog membangun kemitraan. Nah, visinya sekolah dibawa untuk dikembangkan visi bersama. Jadi kalau nanti visi ini menjadi visi bersama antara orang tua dengan bahkan dengan masyarakat. Wah, masyarakat yang mana, Bu? Seringkali diwakili oleh anggota-anggota komite yang kadang-kadang putranya sudah tidak di situ. Karena bisa diajak berembuk oleh sekolah di dalam program-program sekolah. Oke, itu gantinya masyarakat. Tapi visi bersama ini harus dibangun, kemudian bagaimana programnya. Jadi hal-hal yang sudah jadi misi bersama itu harapannya bahwa sekolah itu ketika menitipkan putra-putrinya di SD 6 tahun, di SMP 3 tahun, di SMA 3 tahun, di SMK 3 tahun, di perguruan tinggi 4 tahun dan sebagainya, 4 tahun, 2 tahun, 3 tahun misalnya S1, S2, S3, itu ada ikut handarbeni. Makanya sekarang sudah tidak lagi orang tua, kok saya tidak tahu ya anak saya nggak lulus-lulus, ya itu karena sudah ada sistem yang menjembatani itu. Ya, ini ketika menjadi sebuah ini gerakan ini. Kalau ini menjadi gerakan, maka setiap sekolah-sekolah itu mereka akan bisa memiliki program-program yang mampu ditopang baik oleh orang tua maupun oleh masyarakatnya. Nah, prosesnya bagaimana? Ini tadi sudah saya sampaikan, visi sekolah itu menjadi komunitas, menjadi visi komunitas secara kolaboratif. Setelah itu mereka yang sudah diberikan amanah untuk menjalin kolaborasi itu, karena tidak mungkin Bapak Ibu sekalian seluruh orang tua siswa itu kemudian dilibatkan. Pasti dipilih yang punya kepedulian, ada waktu ya, tanda petik juga syukur ada biaya atau ada kemampuan finansial, karena nanti akan ada peta sumber daya ini secara sosial, secara finansial. Ya, saya yakin kalau sekolah mampu merangkul masyarakat, mampu merangkul orang tua, sebetulnya keterbatasan finansial di dalam membangun karakter siswanya itu bisa teratasi. Pengalaman saya Bapak Ibu ketika mendampingi sekolah di pelosok sekali, ya, jadi pelosok Blitar sana. Jadi itu kalau hujan banjir. Itu ketika disampaikan bahwa pemberdayaan karakter itu ya butuh Pak, yang religius itu kaitannya dengan agama. Bu, kami ini sekolah yang enggak kaya-kaya amat. Apakah kami harus juga membangun musola? Enggak ada anggarannya Bu. Nah ternyata di depan sekolah itu ada musola masyarakat.
ketika ini kita berkolaborasi, ternyata diizinkan oleh sekolah itu. Jadi monggo dipergunakan ketika jam-jam mulai dari pagi sampai kira-kira sore hari. Sore hari saya kira anak-anak sekolah sudah tutup, bubar, sudah pulang semua. Ya, karena mereka kebanyakan menggunakan untuk berjamaah, sholat berjamaah itu maghrib sama isya dan subuh. Nah ini begitu ini ya kalau begitu ya Bapak monggo kita bersihkan bersama, kemudian lampunya kita tambahkan juga bersama. Jadi gendongin dit atau saling berbagi ya. Nah, kalau sudah seperti ini Bapak Ibu, ini kekuatan yang luar biasa ketika mampu dipetakan ini. Yang tadi kira-kira yang punya wifi berapa orang. Nah, kalau tidak artinya tidak dirangkul oleh sekolah, maka masyarakat ini ya tidak tahu dia harus sodakoh hotspot itu seperti apa. Gitu ya. Karena tidak tahu tadi. Saya yakin kalau itu ada kolaborasi yang bagus gitu, anak-anak itu tidak terlalu lama itu. Ya, dia kira-kira 2-3 jam itu belajar dengan fasilitas yang diberikan masyarakat itu sudah sangat meringankan pulsa yang harus dikeluarkan, paket data yang sudah harus dikeluarkan. Menghubungkan program PPK dengan dunia nyata. Bapak Ibu, nilai religius itu seperti apa? Mari kita bumikan di dalam kehidupan nyata itu seperti apa. Ya, apakah hanya sekedar sholat ataukah hanya sekedar ini saya katakan hanya itu karena ini menjadi sesuatu yang ketika saya mendampingi adik-adik KPL itu doanya bagus sekali yakni Asmaul Husna. Tapi ketika saya lihat kira-kira 30 anak ini yang benar-benar berdoa berapa itu kurang lebih 50% Bapak Ibu. 50%-nya menarik buku kertas dari bawah bangkunya dan mengerjakan PR di situ di tengah berdoa. Ini contohnya saja. Lah karena gurunya juga menundukkan kepala sehingga beliau juga tidak tahu bahwa anak-anak didiknya itu yang duduk di belakang, yang di luar jangkauan guru itu melakukan kegiatan yang tidak berdoa tadi. Jadi ini kita coba dalam dunia nyata, nasionalisme itu seperti apa itu, ya. Tidak hanya upacara sebetulnya, ya, upacara, memiliki integritas itu seperti apa. Ya, mulai dari dia akan sangat mudah untuk peduli terhadap penggunaan air, listrik di sekolahnya. Dengan pikiran bahwa ini kalau hemat, bangsa saya juga hemat. Negeri ini juga bisa hemat. Sekolah saya hemat dan sebagainya. Itu diturunkan sampai tingkat yang paling bawah, yang nyata. Nah, pelibatan pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan itu Bapak Ibu kalau SD-nya ada di kelurahan, ya Pak Lurah, kemudian Babinsa. Ini kalau diberi kesempatan itu juga bisa ya. Beliau juga ini Pak nanti daring itu ya sekali-kali Pak Lurah lah memberikan ini karena ternyata itu sekali lagi itu sarananya beberapa desa itu ternyata juga sudah punya web. Nanti bisa lagi Pak Ki kalau ini seperti ini bagaimana. Tapi ya ini harus ada keterlibatan keseluruhannya. Ada desain kemitraannya. Jadi harus ada. Kalau ini mau menjadi gerakan, ini untuk apa, kira-kira dananya berapa, siapa yang harus sharing, kemudian berapa lama kita melaksanakan ini semuanya ada desain kemitraan ini. Nah dengan harapan Bapak Ibu proses kalau ini sudah, jadi memang tidak bisa tiba-tiba. Ketika guru diundang yang tadi selalu prasangka ini nanti bayar apa lagi ya, itu harus dihapuskan bahwa Anda diundang itu adalah dalam rangka Bapak Ibu terlibat dalam program yang muaranya nanti untuk anak-anak kita. Nah sehingga kalau ini kita lihat kemitraan Tripusat itu Bapak Ibu antara keluarga, satuan pendidikan masyarakat itu ya bermitranya ada di sini. Fokusnya nanti peserta didik itu mendapatkan manfaat sebesar-besarnya. Kalau ada kaitannya pendidikan
penguatan pendidikan karakter, manfaat diterima oleh anak-anak kita. Karena ketika contoh saja Bapak Ibu, ketika ini menjadi sebuah kebersamaan, memang tidak semuanya ya, tapi ada banyak orang tua yang berterima kasih kepada anggota masyarakat ketika anak-anaknya itu pada bersepeda tidak menggunakan masker, kemudian diingatkan, ayo nak kamu pulang dulu, nanti kamu mau kemana, ini tolong pulang bawa masker ya, agar tidak tertular COVID misalnya. Ini ada kepedulian dari masyarakat. Kalau selama ini, sudah mau pakai masa bodoh, pakai ya alhamdulillah, jadi kurang mendapatkan ini. Nah, ini kemitraan Tripusat yang kalau ini benar-benar dibangun menjadi sebuah gerakan tadi, maka manfaatnya kembali kepada anak-anak kita, itu ya. Guru-guru juga akan mendapatkan manfaat juga sebetulnya ketika berkolaborasi. Ada pertanyaan, kalau menilai bagaimana ya sikap, daring. Ya, sementara di internet itu atau di YouTube saya melihat daring, tapi anak-anaknya itu mungkin tidak mandi ya, atau mungkin juga tidak pakai pakaian yang rapi selayaknya mereka sekolah. Dan itu ya karena Merdeka Belajar Bu, biar aja yang penting dia bisa ikut daring. Tidak, ini harus sudah mulai relnya dikembalikan. Anak-anak nanti selama kita Google Meet, kalian seperti layaknya di sekolah. Pagi juga mandi, gosok gigi, sarapan, dan kemudian kira-kira 1 jam Bapak akan berdialog dengan kalian terkait dengan materi kita. Tapi semuanya pakai seragam ya. Nah, ini juga sudah masuk di dalam tatanan pendidikan karakter. Mohon maaf Bu, waktunya kurang 2 menit. Oke. Saya langsung di sini. Bapak Ibu, mengapa ini menjadi sangat penting? Karena sebagaimana kebijakan nasional tentang pendidikan, bahwa kita akan membangun manusia Indonesia seutuhnya yang dibekali dengan keterampilan abad 21. Ini kualitas karakternya, ada literasi dasarnya, dan ada 4C yang ini guru-guru sudah pada hafal. Nah, profil yang akan dibentuk itu sebetulnya ini. Profil pelajar Pancasilais itu dia bernalar kritis dan dapat memecahkan masalah. Kalau di daring pertanyaannya hanya apa, mengapa, kapan, bagaimana mereka menalar kritis. Harus mandiri, tanamkan. Pekerjaanmu tidak penting salah, yang penting pekerjaan sendiri. Bukan pekerjaan kakakmu atau orang tuamu. Ini sebetulnya sudah sangat berkaitan. Harus kreatif, gotong royong dan sebagainya. Semuanya kaitannya dengan nilai karakter. Lah langkahnya seperti ini yang penting di sini Bapak Ibu. Ketika ini kita sudah bersatu nih dengan Tripusat tadi, maka akan ada perubahan paradigma. Kalau kemarin itu kewajiban, maka berikanlah itu menjadi hak. Disiplin itu kewajiban, kamu harus. Tapi sekarang hak saya. Jadi kalau begitu dia ambil itu sesuatu ini yang harus saya lakukan, saya terima dan saya lakukan itu. Internalisasinya mulai dari personal menjadi komunal. Itu harus menjadi karakter kelas, karakter masyarakat itu ya. Metodenya awalnya pemaksaan, ada hukuman menjadi pembiasaan. Pendekatannya formalisme, prosedur yang relatif kaku, maka budaya dan kearifan lokal akan mewarnai di situ. Transformasinya dari program menjadi gerakan. Kalau program, proyek itu pikiran kita ini berapa tahun dan berapa biayanya. Tapi kalau gerakan ini siapapun terlibat, siapapun bisa bersumbang saran, sumbang uang, sumbang ide dan sebagainya untuk membangun penguatan pendidikan karakter bagi anak-anak kita. Nilainya dari kepatuhan menjadi kebahagiaan. Jadi Bapak Ibu, ketika saya berkendaraan bermotor membawa SIM, itu bukan karena saya patuh terhadap undang-undang lalu lintas. Karena saya bahagia kalau berkendaraan itu dengan seluruh kewajiban yang atau menurut aturan itu harus saya penuhi. Ada surat, ada kalau sepeda motor ya harus pakai helm. Kalau sekarang pakai masker itu yang kita lakukan, kita itu happy, kita itu bahagia, bukan hanya sekedar patuh. Sehingga kalau tidak ada polisi ya lewat karena patuh. Ya.
Nah, kemudian saya kira nanti bisa makanya ada dukungan tahapan implementasinya, ya, sehingga nanti menjadi sebuah pembiasaan ini. Menjadi kebiasaan bersama, tidak hanya satuan pendidikan yang tadi di peraturan, tapi masyarakat juga. Terakhir ini Mas, ada kata bijak tentang pendidikan karakter. Jangan gantungkan kesalahanmu pada muridmu. Jangan engkau lontarkan kepada mereka. Jangan engkau cela mereka dengan tidak bertanggung jawab. Kamu itu kok kayak bodoh dan sebagainya, itu celaan yang tidak bertanggung jawab. Ketahuilah mereka itu tergantung kepadamu. Jika dirimu baik, maka mereka akan baik istiqomah dalam hal ilmu maupun akhlak mulianya. Namun jika dirimu rusak, maka demi Allah itu adalah musibah besar. Maka turunlah dari menara gadingmu, bergaullah dengan mereka, ikutlah menanggung kesedihan yang mereka rasakan. Generasi muda kita tidak kurang dalam hal inteligensi dan intelektualitasnya. Mereka hanya butuh orang yang bisa membakar motivasinya, menumbuhkan kecintaan mereka akan ilmu, serta teladan untuk berbudi pekerti yang baik. Dan itu adalah engkau dan aku, yakni guru, orang tua, dan masyarakat. Maka berjuanglah saudara-saudaraku. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.